Kamu menggunakan otot setiap hari untuk melakukan berbagai aktivitas. Wanita ini menggunakan ototnya untuk bernafas, mensirkulasikan darah, dan menggerakkan tangannya untuk menulis. Jaringan otot jantung dan otot halus bekerja secara involunter. Kamu tidak dapat mengontrol secara sadar kerja otot tersebut. Otot rangka bekerja secara volunter. Otot rangka terdiri dari rangkaian serat otot. Serat otot merupakan sel silinder panjang yang mengandung beberapa nukleus. Otot akan berkontraksi atau berelaksasi ketika mereka menerima sinyal dari sistem saraf. Sinaps merupakan tempat untuk pertukaran sinyal, di mana bohlam sinaptik dari terminal akson dan serat otot terhubung. Serat otot tersusun dari banyak miofibril. Miofibril tersusun dari unit kontraktil yang disebut dengan sakromer. Sakromer berjalan berdampingan satu sama lain di sepanjang miofibril. Setiap sakromer mengandung filamen protein tebal dan tipis yang membuat otot rangka terlihat lurik. Otot berkontraksi ketika filamen ini meluncur satu sama lain. Filamen yang tebal adalah miosin, yang tersambung pada pusat sakromer yang disebut dengan garis M. Filamen tipis terdiri dari protein aktin yang terhubung dengan garis Z yang berada pada bagian terluar dari sakromer. Karena filamen aktin terhubung dengan garis Z, sakromer memendek dari dua sisi ketika filamen aktin meluncur di sepanjang filamen miosin. Meskipun gerakan filamen dideskripsikan sebagai gerakan meluncur, sebenarnya filamen miosin mendorong filamen aktin. Ikatan silang dari filamen miosin melekat pada filamen aktin dan memberikan kekuatan kepada mereka untuk bergerak. Gerakan ini dikenal sebagai mekanisme meluncur filamen pada kontraksi otot. Dalam model ini, sakromer memendek tanpa mengubah panjang filamen tebal dan tipis. Kontraksi dimulai ketika ATP terhidrolisis menjadi ADP dan fosfat inorganik. Hal ini menyebabkan kepala miosin memanjang dan dapat melekat ke tempat mengikat aktin membentuk ikatan silang. Sebuah gerakan yang disebut power stroke terpicu, menyebabkan miosin mendorong filamen aktin menuju garis M sehingga sakromer memendek. ADP dan fosfat inorganik dilepaskan selama power stroke. Miosin tetap melekat pada aktin sampai molekul baru ATP mengikat, sehingga membebaskan miosin untuk menjalankan ke siklus dan kontraksi lainnya. Atau miosin tetap melekat yang menyebabkan otot berelaksasi. Kontraksi otot dikontrol oleh kalsium. Filamen aktin akan terasosiasi dengan protein regulator yang disebut troponin dan tropomiosin. Ketika otot dalam keadaan rileks, tropomiosin memblok tempat ikatan silang pada aktin. Ketika ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, ion kalsium berikatan dengan troponin yang menggeserkan tropomiosin, membuka tempat pengikatan miosin pada aktin. Hal ini membuat miosin melekat pada tempat pengikatan di aktin, membentuk ikatan silang. Ion kalsium tersimpan dalam retikulum sarkoplasma dan dikeluarkan sebagai respon terhadap sinyal dari sistem saraf. Molekul neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan berikatan dengan reseptor yang mendepolarisasi membran ke serat otot. Impuls listrik bergerak turun ke tubulus T dan membuka pasokan kalsium. Ion kalsium menuju miofibril di mana mereka memicu kontraksi otot. Ketika aktin dan miosin meluncur satu sama lain, seluruh sakromer memendek, di mana garis Z akan berada dekat dengan garis M. Ketika sakromer dalam miofibril kontraksi, seluruh serat otot akan memendek. Ketika serat otot berkontraksi serentak, otot dapat memproduksi cukup tenaga untuk bergerak, sehingga wanita ini dapat menulis.